Hai, latihan soal akuntansi kali ini akan membahas tentang laporan arus kas. Nah, ini dia soalnya, mari kita analisis. Sumber informasi untuk menyusun arus kas bisa kita dapatkan dari buku besar akun kas yang rinciannya ada di jurnal khusus atau melalui laporan laba rugi dari periode yang sedang berlangsung dan neraca periode yang sedang berlangsung serta neraca periode sebelumnya. Nah, di soal ini ada neraca Januari 2023 dan Februari 2023. Berarti Januari 2023 itu adalah neraca untuk periode sebelumnya dan Februari 2023 adalah neraca untuk periode yang sedang berlangsung. Sedangkan untuk laporan laba ruginya kita cuma punya informasi laba bersih periode yang sedang berjalan yaitu Februari 2023 dan dividen tunai yang dibayarkan. Selanjutnya kita lihat angka-angka di neraca apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Kita melihatnya dari kacamata kas ya, apakah penurunan atau kenaikan kas itu mempengaruhi jumlah kas. Biar nggak bingung kita masukin dulu deh selisih angka kenaikan atau penurunannya. Nah, ini kita langsung aja buat laporan arus kasnya. Dimulai dari judul dan kita akan menggunakan indirect method atau metode tidak langsung. Soalnya aku taruh sebelah sini ya, semoga masih bisa kelihatan. Nah, seperti yang kita ketahui, laporan arus kas itu terbagi atas arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pembiayaan. Oke, kita bahas dulu arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi ini dimulai dari laba bersih sebagaimana yang dilaporkan dalam laporan laba rugi. Kemudian ada penyesuaian dengan beberapa item yang tidak mempengaruhi kas. Secara teori ada 3 dasar penyesuaian yang tidak mempengaruhi arus kas, yaitu yang pertama, pendapatan dan beban yang bukan merupakan cash inflow dan cash outflow. Misalnya, penyusutan aktiva tetap berwujud dan amortisasi aktiva tetap tidak berwujud. Kemudian ada keuntungan dan kerugian dari misalnya penjualan peralatan perusahaan, bukan dari penjualan barang dagang ya. Yang terakhir ada konversi aktiva operasi lancar dan kewajiban lancar dari dasar akrual ke dasar cash basis. Untuk materi lebih jelasnya kalian bisa lihat buku ini. Oke, kita balik lagi ke soal. Untuk penyesuaian penyusutan aktiva dalam soal ini kita menggunakan angka di akumulasi penyusutan karena perusahaan ini baru berdiri di tanggal 1 Januari 2023. Jadi kita anggap aja beban penyusutannya itu sama dengan akumulasi penyusutan. Terus kan si penyusutan ini tuh sebenarnya adalah beban yang harusnya mengurangi pendapatan. Tapi karena penyusutan ini tidak menyebabkan adanya kas keluar untuk membayar beban, jadi si penyusutan ini ditambahkan ke laba atau net income pada laporan arus kas. Dan angkanya adalah selisih antara penyusutan sebelumnya dengan penyusutan periode berjalan. Kemudian yang kedua ada penyesuaian piutang usaha. Seperti yang kita lihat, piutang usaha di Januari 2023 itu 176 juta mengalami kenaikan 36 juta di Februari 2023. Jadi, karena piutangnya naik, berarti customer belum melakukan pembayaran, sehingga belum ada kas atau uang masuk ke perusahaan. Jadi, nilai piutang yang meningkat ini akan menjadi pengurang pada laporan arus kas. 36 jutanya kita kasih tanda kurung ya. Selanjutnya kita masukkan hutang usaha. Hutang usaha ini kebalikan dari piutang usaha. Jadi jika ada kenaikan hutang usaha, maka diasumsikan ada kas baru yang masuk ke perusahaan. Sehingga nilai hutang usaha yang meningkat akan menjadi tambahan kas pada laporan arus kas. Oke, untuk aktivitas operasi sudah cukup ya, sudah kita masukkan semua akun-akunnya. Sekarang kita jumlahkan arus kas dari aktivitas operasi. Diperoleh angka sebesar 74 juta kas bersih dari aktivitas operasi. Selanjutnya kita masuk ke arus kas aktivitas investasi. Dalam soal ini, akun yang masuk ke aktivitas investasi adalah peralatan, di mana jumlah peralatan mengalami kenaikan, yang artinya
ada pembelian peralatan sehingga kas menjadi berkurang. Sekali lagi kita melihatnya dari kacamata kas ya, apakah ada aktivitas tersebut menyebabkan kas keluar atau kas masuk. Arus kas dari aktivitas investasi dalam soal ini cuma ada peralatan saja ya. Selanjutnya kita masuk ke arus kas aktivitas pembiayaan. Dalam soal ini, aktivitas pembiayaan yang pertama yaitu capital stock. Capital stock adalah jumlah saham biasa atau saham preferen yang diizinkan terbit oleh perusahaan, sehingga diasumsikan jika terjadi kenaikan capital stock maka bertambah pula kas perusahaan. Dalam soal ini, capital stock bertambah sejumlah 40 juta ya. Selanjutnya ada pembagian dividen tunai senilai 66 juta. Dividen tunai ini akan mengurangi nilai kas ya, jadi kita kasih tanda kurung. Sehingga arus kas dari aktivitas pembiayaan berjumlah 26 juta. Kita kasih tanda kurung juga karena lebih besar dividen tunai daripada capital stoknya. Maka diperolehlah jumlah kenaikan atas kas dan setara kas senilai 14 juta. Setelah jumlah kas dan setara kas kita ketahui kenaikan ataupun penurunannya, sekarang kita masukkan kas awal, yaitu kas pada Januari 2023 senilai 26 juta. Sehingga diperolehlah kas dan setara kas akhir senilai 40 juta. Sudah sama ya dengan kas Februari 2023 di neraca. Sekian pembahasan soal tentang laporan arus kas, semoga bermanfaat. Silahkan bantu koreksi jika ada yang keliru ya. Dan terima kasih banyak untuk yang sudah mensupport semua video-video aku. Sampai ketemu di video selanjutnya.